Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Pindrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coachee. Perkenalkan, saya Harfiani SPD, Guru UPT SDN 145 Pindrang, Kecamatan Lembang. Saya Yuliana dari UPT SD Negeri 301 Pindrang. Dan saya Mila Datika dari UPT SMA 11 Pindrang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nila. Salam buat Bi. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik-baik, Bu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah baik, Masya Allah. Terima kasih, Ibu. Nah, Ibu Nila, sebelum kita melakukan proses coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai proses pra-observasi ya, Bu. Nah, pertama saya akan mendiskusikan dengan Ibu. Jadi saya akan menyampaikan kepada Ibu tentang rubrik penilaian pada hari ini ya, Ibu. Nah, yang pertama itu adalah pada coaching hari ini, Ibu sebagai coach dan nantinya Ibu Yuli sebagai coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian, yaitu apakah nantinya proses coaching Ibu itu berjalan sesuai dengan alur cerita. Kemudian apakah nantinya Ibu itu akan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee sehingga Ibu bisa menggali lebih dalam lagi masalah yang dihadapi oleh coaching Ibu. Jadi itu kan saya nilai, Bu, apakah Ibu lakukan atau tidak. Nah, kemudian itu juga nanti saya nilai bagaimana coachee tersebut merespon dan memberikan jawaban menanggapi pertanyaan dari coach dari Ibu ya, ke coachee. Harapan saya mudah-mudahan berjalan lancar, Ibu. Dan kemudian jangan lupa Ibu sesuaikan nantinya dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi dari coach dan coaching. Insya Allah siap. Semangat ya, Bu. Semangat. Pertanyaan pertama saya, Ibu, yaitu pada proses coaching nantinya kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Ya, dalam proses coaching nanti insya Allah ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan. Yang pertama itu tentang presence ya, di mana kehadiran full. Jadi di sini sebagai coach saya harus hadir secara full mulai dari awal sampai akhir. Begitu juga dengan yang kedua, kompetensi yang kedua yaitu mendengarkan secara aktif. Jadi di sini saya harus mendengarkan proses coaching ini dari awal sampai akhir, tidak boleh di-cut-cut. Kompetensi yang terakhir itu adalah bagaimana saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada si coach ini agar saya bisa menggali lebih dalam lagi tentang masalah yang dia hadapi. Oke, seperti itu Bu ya. Nah, kemudian pertanyaan kedua itu kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasikan nantinya? Ya, mungkin kompetensi ada 2 mungkin ya. Yang pertama itu tentang kompetensi bagaimana saya mendengarkan secara aktif, dan yang kedua yaitu bagaimana saya memberikan pertanyaan yang berbobot kepada si coach ini. Oke, luar biasa Ibu. Nah, kemudian pertanyaan terakhir Ibu ya, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Ya, mungkin saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Kemudian dia mungkin bisa menemukan langkah-langkah yang efektif untuk menyelesaikan masalahnya. Oke, demikian dulu ya Bu observasi kita kali ini.
silakan Ibu melakukan coaching terhadap kucingnya. Selamat melaksanakan tugas Ibu. Ya, terima kasih Ibu Ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik, Bu. Kalau Ibu bagaimana Ya, kabarnya? alhamdulillah baik juga. Ya, terima kasih atas waktunya Ibu. Hari ini saya akan bertindak sebagai coach dan Ibu sebagai coachee. Tapi sebelumnya saya akan perkenalkan diri dulu. Nama saya Nila Datika, unit kerja UPT SMA 11 Pinrang. Nah, sebelum kita lebih lanjut, Ibu silakan perkenalkan diri dulu. Terima kasih, Bu, atas kesempatannya. Perkenalkan Ibu, nama saya Yuliana SPD dari UPT SD Negeri 301 Pinrang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu. Nah, sebelum melakukan proses coaching ini, bagaimana perasaan Pak? Alhamdulillah, Bu, saya sangat bersemangat karena pada kesempatan ini Ibu akan memberikan coaching kepada saya, dan semoga setelah mengikuti coaching pada hari ini saya bisa menemukan solusi dari masalah yang telah saya hadapi di sekolah. Mari kita sama-sama belajar dan mencari solusi dari permasalahan nanti. Iya, Bu, mohon bimbingannya, Ibu. Oke, baik Ibu. Nah, untuk pertama kita identifikasi dulu tujuan dari proses quiz coaching kita kali ini. Mungkin ada masalah yang Ibu sedang hadapi sekarang ini, atau ada pengalaman di sekolah yang ingin Ibu ceritakan? Betul sekali, Ibu. Di sekolah saya sebenarnya pada saat saya mengikuti proses pembelajaran di sekolah saya, siswa saya itu sangat kurang dalam keberanian untuk tampil dan berbicara di depan, dan kurang memiliki kepercayaan diri seperti itu, Ibu. Oh, masih banyak ya siswa Ibu yang kurang kepercayaan dirinya untuk maju ke depannya. Ya, Begitu, Ibu. betul sekali, Ibu. Nah, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari proses coaching kali ini? Semoga setelah mengikuti coaching pada hari ini, saya dapat mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi, yaitu di mana siswa saya itu kurang percaya diri dan kurang berani untuk tampil di depan kelas dan juga di depan umum, seperti itu, Ibu. Oke, semoga tujuan kita untuk mendapatkan solusi bisa terwujud ya di dalam proses coaching ini. Ya, amin, Bu. Nah, kira-kira apa yang menjadi inti permasalahan, Bu? Kenapa siswa Ibu tidak berani tampil di depan kelas? Di kelas saya itu, ketika saya memperhatikan anak didik saya atau murid saya itu ketika mengikuti proses pembelajaran itu tidak terbiasa tampil. Kemudian pada saat diarahkan untuk tampil ke depan, saling tunjuk-menunjuk antara temannya, seperti itu. Nah, berarti masih mungkin kepercayaan dirinya memang ya. Ya, ini betul dan sekali. Malu Dan, mungkin. ya, betul sekali, Bu, dan kurang terbiasa. Kira-kira langkah apa yang bisa Ibu terapkan di sekolah Ibu, atau apakah ada cara yang lebih efektif agar siswa Ibu itu bisa berani tampil ke depan? Baik, Ibu, saya akan melakukan pembiasaan-pembiasaan di kelas supaya anak didik saya itu berani tampil di depan kelas, dengan cara yang awalnya itu saya mengajak siswa saya terlebih dahulu untuk menulis apa yang ingin disampaikan. Kemudian pada saat setelah menulis apa yang ingin disampaikan, cukup berada di tempatnya, kemudian dia membaca apa yang ingin disampaikan. Setelah dia terbiasa, kemudian saya arahkan untuk tampil ke depan. Kemudian saya biasakan terus maju-maju agar anak didik saya itu tampil dan tidak terbebani, dan dia merasa nyaman untuk mengikuti dan tampil dengan semaksimal mungkin. Selain daripada itu, Ibu, saya juga membiasakan supaya dia itu berani untuk menjadi peserta dalam pelaksana upacara, supaya dia tidak merasa bahwa ketika dia itu tidak tampil, dia itu akan selalu berusaha bagaimana caranya supaya ketika dilihat oleh teman-temannya dan dia memiliki rasa
semangat atau motivasi untuk selalu tampil ketika dia mengikuti menjadi peserta upacara. Kemudian selain daripada itu saya juga menceritakan masalah-masalah saya dengan memberikan motivasi bahwa saya sebenarnya itu juga sama seperti anak didik saya, yaitu tidak berani tampil, tetapi ketika saya terbiasa membiasakan diri untuk selalu tampil, maka saya jadi terbiasa memberikan motivasi-motivasi seperti itu. Kemudian saya juga melibatkan rekan pendidik, bagaimana cara agar rekan pendidik atau teman saya itu juga memberikan motivasi kepada anak didik saya. Selain daripada itu Ibu, saya juga ingin agar anak didik saya itu menggunakan fasilitas sekolah, karena kebetulan di sekolah kami itu ada mic, kemudian speaker. Saya manfaatkan itu agar lebih meningkatkan motivasi anak didik saya lagi di sekolah. Seperti itu Ibu. Wow, rencana yang sangat bagus dan semoga Ibu bisa menerapkannya dengan baik ya. Nah, kira-kira ketika menerapkan rencana yang sangat spektakuler tadi, kira-kira Ibu akan berkolaborasi dengan siapa saja atau ingin melibatkan pihak orang lain kah atau bagaimana? Ya, betul sekali Ibu. Saya akan melibatkan rekan pendidik yang lain. Kemudian selain itu, saya juga akan melibatkan orang tua siswa, karena sebenarnya yang paling banyak itu siswa berada di rumah, berarti paling banyak berada di lingkungan keluarga. Jadi saya juga melibatkan orang tua siswa. Ya betul, kita memang harus berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama ya. Nah, kalau kita levelkan ini tentang keberanian siswa Ibu, kira-kira mereka berada di level berapa? Nah, ketika saya melihat anak didik saya itu berada di level 6, karena memang sangat kurang dalam keberanian tampil, bukan hanya di depan umum, tetapi di dalam kelas saja sangat kurang, Bu. Seperti itu. Oh, level 6 ya. Nah, kira-kira setelah Ibu nanti menerapkan rencana Ibu, kira-kira Ibu inginkan mereka itu berada di level berapa? Saya sudah sangat bersyukur ketika sudah berada di level 8, karena meskipun sampai di level 8 itu menurut saya itu sudah luar biasa, karena ketika saya melihat anak didik saya itu sangat kurang, ketika dia sudah sampai di level 8 itu sudah menandakan bahwa sudah ada peningkatan, tetapi saya tidak berhenti di situ, saya tetap akan meningkatkan lagi ke level-level yang lebih tinggi. Seperti itu Ibu. Jadi kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan agar bisa mencapai level 8 itu? Ya, saya akan melakukan apa yang telah saya jelaskan atau sampaikan tadi. Nah, dari rencana-rencana yang telah Ibu paparkan tadi, kira-kira yang mana yang menjadi skala prioritas? Yang menjadi skala prioritas itu yang pertama itu adalah memberikan motivasi kepada anak didik saya. Kemudian awal-awalnya itu saya memberikan motivasi, kemudian saya membiasakan siswa untuk tampil dengan cara ketika dia tidak memiliki keberanian, saya memberikan atau mengarahkan siswa supaya tulislah terlebih dahulu apa yang ingin kamu sampaikan, kemudian baca. Nanti setelah itu terbiasa, baru selanjutnya akan lebih ditingkatkan lagi. Kemudian menjadi pelaksana upacara. Selanjutnya memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah dengan seperti speaker dan juga mikrofon agar lebih bersemangat lagi. Seperti itu. Jadi kapan kira-kira Ibu rencana untuk mengeksekusi rencana Ibu tadi? Ya, insya Allah saya akan melakukan rencana tersebut hari Senin Ibu, karena besok itu siswa libur, hari ini kan hari Sabtu. Oh iya betul. Besok hari Ahad. Iya betul. Nah, kira-kira apa harapan Ibu ke depannya? Saya mengharapkan murid saya itu bisa tampil di depan kelas, tetapi lebih ditingkatkan lagi tampil di depan umum, siapapun yang melihatnya tanpa ada beban yang terdapat di peserta didik tersebut.
Kemudian pada saat berbicara sudah berani tampil di depan, dia itu tetap memiliki sifat yang sopan, santun, dan sesuai dengan budaya Bugis kita, yaitu adalah sipaka tahu, sipaka mase, sipaka lebih, seperti itu Ibu. Wow, harapannya sangat baik. Nah, kira-kira setelah proses coaching ini apa yang Ibu dapatkan? Alhamdulillah Bu, saya mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi di sekolah. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Ya, luar biasa, saya merasa lega karena mendapatkan solusi dari masalah yang saya dapatkan dan bisa saya implementasikan nanti di sekolah saya, khususnya di kelas saya Ibu. Ya, alhamdulillah kita sudah mendapatkan solusi dari permasalahannya Ibu. Sebenarnya dari solusi ini yang mendapatkan solusi ini adalah dari Ibu tadi sendiri. Saya cuma menggali permasalahan-permasalahan dan menuntun Ibu untuk menemukan solusi dari permasalahan Ibu tadi ini. Ya, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya, atas waktunya hari ini Bu. Semoga proses coaching kali ini bermanfaat bagi kita berdua dan semoga rencana-rencana yang Ibu telah paparkan tadi bisa berjalan dengan lancar sehingga murid Ibu bisa tampil di depan orang lain. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih kembali Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nila. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tadi sudah melakukan proses coaching dengan Ibu Yuliana. Ya, alhamdulillah Bu, sudah. Oke. Sebelum penutupan Ibu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi yang saya lakukan tadi. Yang pertama itu, apa saja yang Ibu sudah lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang Ibu inginkan tadi? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, sehingga alur tersebut bisa menggali ide-ide coaching ini untuk bisa menceritakan permasalahan dan menumbuhkan solusi-solusi di mana berdasarkan kekuatan dari dalam dirinya sendiri, dari diri si coaching ini. Oke, luar biasa Ibu. Nah, menurut saya sebagai observer, sesi coaching tadi antara Ibu Mila dan Ibu Yuli itu sudah berjalan sangat lancar, luar biasa sekali Bu. Dan juga saya lihat alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita. Kemudian Ibu juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan berbobot, sehingga tadi proses coachingnya itu berjalan lancar dengan alur kita. Dan Ibu Yuli tadi bisa mengungkapkan masalah yang dia hadapi di sekolah dan bagaimana dia menemukan sendiri solusinya, luar biasa sekali Ibu ya. Nah, pertanyaan terakhir Ibu sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa yang Ibu ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi yang barusan Ibu lakukan? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya lebih baik lagi, yaitu bagaimana saya akan berusaha lebih baik lagi dalam memahami proses alur tirta ini sehingga ke depannya ketika saya menjalani coaching lagi saya bisa melakukannya dengan lebih baik lagi. Oke, luar biasa sekali Ibu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan proses coaching lagi seperti ini menjadi lebih baik lagi. Saya kira demikian observasi kita pada hari ini. Semoga kiranya kegiatan ini bermanfaat untuk kita, terutama nanti ketika kita sudah berada di lingkungan sekolah bisa kita manfaatkan. Nah, terima kasih Ibu atas waktunya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat, semangat. Kalau Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu.
sebelum kita melakukan coaching pada hari ini, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa tema. Saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Pada coaching kita, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach dan bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coach. Jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching. Ibu, diantaranya itu adalah kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baiklah Ibu, insya Allah saya siap. Ya, pertanyaan pertama Ibu, apakah kompetensi yang ingin Ibu kembangkan pada sesi coach pada hari ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada sesi coaching kali ini itu yang pertama adalah presence, kehadiran saya full terhadap coach saya nantinya. Kemudian yang kedua, mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coach. Dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga nantinya saya bisa menggali keinginan-keinginan dari coach saya. Ya. Kemudian pertanyaan kedua Ibu, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan dari sesi coaching pada hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu adalah mendengarkan secara aktif apa keluhan-keluhan masalah yang dihadapi oleh coach saya dan kemudian bersama-sama mencarikan solusinya dan kemudian yang kedua adalah memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga coach saya nantinya bisa menemukan solusi dari masalahnya. Ya, pertanyaan terakhir Ibu, indikator apa dan bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Indikator yang saya inginkan tentunya yang utama adalah coach saya itu nantinya bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan ide-ide, langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya di mana solusi itu dari dirinya sendiri dengan mengembangkan kekuatan yang berasal dari dirinya, kemudian kolaborasinya dengan rekan pendidik di sekolahnya, dengan orang tua peserta didiknya dan peserta didiknya sendiri seperti itu. Ya, baik Ibu, demikian dulu pra observasi kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coaching. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah sangat baik Ibu. Kalau Ibu? Alhamdulillah, syukurillah. Alhamdulillah sehat sekali juga. Terima kasih Ibu atas waktunya hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hartiani SPD dari UPT SD Negeri 145, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pindrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya akan berperan sebagai coach Ibu dan Ibu nantinya akan berperan sebagai coachee. Silakan Ibu untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Nama saya Nila Datika dari UPT SMA 11 Pindrang. Ya, demikian perkenalan saya Ibu. Oke, Masya Allah. Sebelum kita mulai Ibu, bagaimana perasaan Ibu sebelum kita melakukan coaching ini? Ya, jujur Ibu, saya merasa sedikit tegang ya dan sedikit nervous lah untuk memulai proses coaching kali ini. Santai saja Bu, karena kita melakukan coaching ini untuk menggali bersama masalah yang Ibu hadapi dan kita akan berusaha bersama-sama mencarikan solusinya. Nah, mari kita sama-sama belajar dan mencari solusi dari cerita Ibu nantinya dari sekolahnya. Ya, iya Ibu, mohon bimbingannya. Oke, baiklah Ibu. Nah, Ibu mungkin bisa menceritakan masalah atau cerita-cerita yang Ibu hadapi di sekolah Ibu atau pengalaman Ibu yang mungkin Ibu bisa sharing kepada saya. Ya Bu, ini ada saya sedikit masalah di anak perwalian saya ya, di mana ada beberapa siswa saya, anak wali saya yang
masih belum tuntas nilainya di salah satu guru mapel yang ada di sekolah. Oh, seperti itu. Jadi ada beberapa siswa ibu yang nilainya belum tuntas di salah satu mapel. Oke. Nah, apa nantinya yang ibu harapkan setelah sesi coaching kita ini? Ya pastinya yang saya harapkan setelah proses coaching kali ini, saya berharap saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya tengah hadapi kali ini. Oke. Oke, mari kita identifikasi Bu masalah yang ibu hadapi supaya nanti kita bisa mencari solusinya bersama. Nah, kira-kira apa yang menjadi permasalahan sehingga nilai beberapa murid ibu ini belum tuntas? Ya. Jadi begini Bu, di anak wali saya itu ada beberapa pengurus inti OSIS ya, dimana kita tahu kalau mereka sudah pengurus inti itu selalu mempunyai kegiatan di luar kelas ya. Jadi misalnya saya menjadi panitia atau kalau misalnya ada kegiatan atau ada event di sekolah, pasti mereka akan dipanggil untuk membantu kami guru-gurunya untuk mempersiapkan kegiatan tersebut. Nah, otomatis kalau mereka membantu kami atau dia sebagai panitia untuk persiapan kegiatan, pastinya mereka tidak akan masuk ke kelas lagi untuk mengikuti proses belajar. Nah, sehingga ada satu waktu itu temannya sedang melakukan praktek di salah satu mapel. Nah, mereka pada saat itu bertepatan dengan persiapan kegiatan salah satu kegiatan di sekolah, sehingga pada saat itu dia tidak sempat mengikuti praktek tersebut, sehingga dia tidak mendapatkan nilai dari guru mapel tersebut. Oke, luar biasa sekali Bu. Karena ibu sudah mau memperhatikan masalah-masalah siswanya ibu. Nah, kemudian kita lihat rencana aksinya ibu nantinya, lalu apa yang akan ibu lakukan untuk mencari solusi dari masalah tersebut. Apakah ibu merasa bahwa ada hal-hal yang perlu ditingkatkan di sekolah ibu yang bisa membuat lingkungan belajar menjadi lebih baik, khususnya dalam menyelesaikan masalah tentang nilai murid ibu yang belum tuntas ini? Ya. Mungkin langkah yang akan saya ambil dahulu itu yaitu saya akan menanyakan dulu kepada guru mapel tersebut. Siapa tahu ada kebijakan yang akan diberikan, karena anak ini kan tidak masuk belajar bukan karena bolos, tapi karena mereka membantu guru-guru dalam kegiatan ataupun mempersiapkan kegiatan ya. Jadi mereka tidak secara sengaja untuk meninggalkan pelajaran tersebut. Jadi ibu rencananya ini akan menanyakan kepada guru mapel tersebut. Oke, berarti ibu akan melakukan kolaborasi ya dengan rekan pendidik lain. Kira-kira kalau ibu melakukan kolaborasi dalam menyelesaikan masalah tersebut dengan siapa saja selain tadi dengan rekan yang belum memberikan nilai, apakah ada guru lain atau ada orang lain yang akan ibu ajak dalam berkolaborasi? Ya, untuk mungkin dalam masalah ini pertama-tama itu mungkin yang saya hanya akan libatkan dulu hanya guru mapel tersebut ya. Tapi kalau misalnya nanti setelah saya bertemu dengan dia, kemudian tetap saja tidak ketemu titik permasalahannya, titik solusinya, kemudian saya mungkin akan berkolaborasi juga dengan orang tua dan orang tua dari siswa tersebut ya, untuk saya akan menginformasikan kepada orang tuanya bahwa ada begini nilai anak ibu itu tidak tuntas. Jadi mungkin saya bisa dengan orang tuanya berkolaborasi untuk mengingatkan anak tersebut agar bisa menyelesaikan nilai yang belum tuntas. Oke. Jadi rencana ibu ini mau berkolaborasi selain dengan guru mapel, kemudian dengan siswa itu sendiri dan dengan orang tua siswa. Betul sebenarnya Bu, kita itu harus mengembangkan kolaborasi dengan siapa saja, karena ini demi kebaikan peserta didik kita ya, seperti itu ya Bu ya. Nah, sekarang kalau kita level kolaborasi di sekolah ibu dengan rekan pendidik, dengan kepala sekolah, guru, orang tua siswa dan siswa, kira-kira menurut ibu mereka berada di level berapa? Saya rasa kalau dari level mungkin mereka berada di level 6 ya.
karena ya masih ada beberapa ya guru ataupun peserta didik yang agak susah diajak untuk berkolaborasi. Oke, Masya Allah. Nah, eh, lalu harapannya Ibu, nilai kolaborasi di sekolah Ibu itu inginnya mereka berada di level berapa, khususnya untuk menyelesaikan masalah nilai Ibu ini yang belum tuntas. Nggak usah muluk-muluk, mungkin 9 mungkin ya. Oke. Yang penting mungkin di sini saya bisa berkolaborasi dengan guru mapel bagaimana agar anak wali saya ini bisa tuntas nilainya secepatnya. Oke, luar biasa Ibu. Nah, lalu apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai nilai kolaborasi yang tadi Ibu harapkan di angka 9? Apa yang bisa Ibu lakukan? Ya, mungkin saya akan mengajak berdiskusi kepada guru mapel tersebut ya, terkait dengan anak wali saya ini. Mungkin saya ingin tidak langsung saya menanyakan tentang kebijakan, tapi saya akan bercerita-cerita mungkin bagaimana jika misalnya tidak ada anak-anak yang membantu kita dalam mempersiapkan kegiatan tersebut pasti ini. Kemudian mereka kan ini tidak tidak sembarang, tidak secara sengaja tidak mengikuti pembelajaran, jadi mungkin ada perlakuan khusus ya untuk mereka. Betul. Jadi seperti itu ya Bu ya. Jadi harapannya Ibu nanti tentu berbincang-bincang dari hati ke hati ya Bu ya dengan guru tersebut supaya mungkin dengan begitu ada kebijakan. Oke, luar biasa Ibu. Nah, mari kita lihat dari sisi tanggung jawabnya Ibu dengan masalah tersebut ya. Apa skala prioritas Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang mungkin bisa Ibu lakukan paling secepatnya seperti itu. Ya, secepatnya mungkin saya ingin berdiskusi dengan guru mapel ini secepatnya agar mendapatkan titik temu dari permasalahan yang dihadapi. Oke, jadi yang terutama Ibu ini pelancaran paling awalnya ini adalah menghubungi guru mapel tersebut. Betul. Kapan kira-kira rencana Ibu ini bisa Ibu terapkan? Kalau bisa Bu, nanti setelah proses coaching kali ini mungkin saya bisa langsung WA kepada guru mapel tersebut ya, atau telepon kah nanti tentang itu, jadi secepatnya lah sehingga tidak terbengkalai ini permasalahan. Luar biasa sekali Bu perhatiannya, saya kasih jempol. Lalu apa harapan Ibu ke depannya dengan nantinya Ibu setelah bertemu dengan guru tersebut? Apa harapannya Ibu? Harapannya ada titik temu dari permasalahan ini. Mungkin guru mapel tersebut memberikan kebijakan atau kelonggaran kepada anak wali saya, dan anak wali saya juga ini bisa secepatnya menyelesaikan tugas yang diberikan dari, misalnya kalau ada tugas yang diberikan oleh guru mapel tersebut. Mereka bisa manage waktu yang seperti itu ya. Ya, Oke. Nah, itu tadi harapan Ibu ke depannya tentang masalah nilai. Lalu apa yang bisa Ibu dapatkan dari sesi coaching ini, dari sesi percakapan ini? Ya, dari proses coaching kali ini saya sangat berterima kasih Bu, karena dari proses coaching kali ini saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi kali ini ya, terkait dengan anak perwalian saya. Semoga solusi ini bisa saya terapkan sehingga dapat mengatasi masalah yang saya hadapi. Oke. Kalau tadi di awal perasaan Ibu itu bingung, cemas, nervous. Kalau sekarang bagaimana perasaannya Bu? Ya, agak sedikit lega Bu, karena sudah mendapatkan solusi ya atas permasalahan saya ini. Alhamdulillah Bu. Pada dasarnya masalah yang Ibu hadapi itu dari Ibu, kemudian solusinya Ibu secara sengaja tidak sengaja, langsung atau tidak langsung itu dari Ibu sendiri. Karena coaching itu sebenarnya Bu adalah menemukan solusi dari kekuatan diri kita, dan alhamdulillah Ibu sebenarnya sudah menemukan. Tinggal Ibu pelaksana nanti, semoga semangat, semoga bisa menyelesaikan masalah ini secepatnya dan semoga tidak terulang lagi seperti itu Bu ya. Dan terima kasih Ibu atas waktunya pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dan mudah-mudahan sesi coaching ini bermanfaat untuk kita ke depannya, untuk Ibu dan untuk saya, untuk memperbaiki diri lagi, terutama untuk kebaikan peserta didik kita. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Yuli. Ya. Ibu tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Nila Datika ya Bu? Alhamdulillah sudah Bu.
Sebelum penutupan Ibu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang Ibu sudah lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang Ibu inginkan? Di coaching ini itu tadi saya melakukan coaching dengan alur tirta, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksinya, dan tanggung jawabnya. Kemudian alur tersebut saya gunakan untuk menggali menggali masalahnya. Kemudian sehingga dia bisa menceritakan permasalahannya dan menumbuhkan solusi-solusi berdasarkan kekuatan dari dalam dirinya dengan berkolaborasi dengan rekan pendidik yang ada di sekolahnya, dengan orang tua siswa dan siswa itu sendiri. Menurut saya sebagai observer Ibu, sesi coaching tadi Ibu dan juga Ibu Nila itu sudah berjalan dengan sangat begitu baik, dan juga proses alurnya itu sudah sesuai dengan alur tirta, dan juga Ibu tadi sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Nila tadi, sehingga Ibu tadi itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching itu tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching Ibu. Nah, pertanyaan terakhir itu sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching yang barusan Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah berusaha lebih memahami proses tirta, sehingga nantinya pada saat melakukan coaching baik dengan rekan pendidik dan dengan orang lain itu saya bisa lakukan lebih baik lagi dari saat ini, seperti itu, Bu. Semoga Bu kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, mudah-mudahan bisa terkabul Ibu. Terima kasih waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu, sehat. Kalau Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Nah, Ibu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya. Nah, pertama, tapi sebelumnya kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Ya, jadi untuk rubrik penilaian kita hari ini yaitu bagaimana yang saya akan amati itu bagaimana Ibu melakukan proses coaching ini dengan dengan mengikuti alur tirta ya. Nah, Ibu sudah pasti tahu ya apa alur tirta itu. Kemudian setelah itu yang saya nilai juga adalah bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada si coach Ibu nantinya. Kemudian yang saya nilai juga itu bagaimana si coach nanti ini merespon atau menanggapi dari pertanyaan Ibu sebagai coach. Nah, yang terakhir jangan lupa juga tentang prinsip-prinsip proses coaching itu, di mana prinsip coaching itu diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi-potensi yang ada. Baiklah Ibu, insya Allah siap. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu, kira-kira kompetensi apa yang Ibu kembangkan, yang ingin Ibu kembangkan pada sesi coaching kali ini? Ya, baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu adalah yang pertama present atau hadir sepenuhnya, kemudian yang kedua itu adalah mendengarkan aktif apa masalah-masalah yang dihadapi oleh coachee, kemudian yang ketiga itu adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, nah kira-kira kompetensi yang mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik? Ya, yang kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik itu yaitu adalah yang berkaitan dengan mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu. Oke, jadi cuma dua ya.
Nah, untuk pertanyaan terakhir Ibu, kira-kira indikator apa yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi dan selain daripada itu menemukan langkah-langkah yang tepat yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Selain daripada itu, saya menginginkan coach itu bisa saling berkolaborasi dengan pendidik dan juga orang tua siswa serta peserta didik tersebut. Seperti itu, Ibu. Oke, demikian dulu ya Bu, praobservasi kita kali ini. Silakan Ibu melanjutkan proses coachingnya terhadap si coach Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana? Alhamdulillah baik juga, Ibu. Sebelum kita mulai, Ibu, bagaimana perasaan Ibu menjelang sesi coaching kali ini? Sebenarnya perasaan saya Ibu nervous, tapi sekaligus juga gembira karena mungkin dengan proses coaching nantinya saya bisa menemukan solusi atau ide-ide untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi, Bu. Ya. Apakah kira-kira ada hal khusus yang ingin didiskusikan pada hari ini? Sebenarnya Bu, di sekolah saya itu yang terus di kelas saya itu budaya literasi, budaya membacanya anak-anak itu sangat kurang sekali, Bu. Ya, kalau begitu Ibu, mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama. Kemudian apakah ada hal khusus yang mendalam Ibu yang akan kita bahas pada hari ini? Jadi seperti ini Bu, dari sekian siswa saya di kelas 4, saya kan mengajar di kelas 4. Siswa saya itu jumlahnya 25 orang. Ada beberapa siswa yang belum lancar membaca, bahkan ada satu orang itu masih mengeja. Jadi seperti itu susahnya, mungkin menyebabkan mereka itu malas untuk membaca karena masih mengeja. Seperti itu. Oh, begitu ya, Bu. Selanjutnya mari kita lanjut, Bu, pada sesi tanya jawab berikutnya. Oke, siap, insya Allah siap. Apa tujuan yang ingin Ibu capai dari sesi coaching hari ini, Ibu? Saya berharap Bu bisa menemukan solusi dari permasalahan tadi yang saya sampaikan. Bagaimana nanti saya bisa membangkitkan minat literasi siswa saya, khususnya yang ada di kelas saya, dan utamanya itu siswa saya yang belum bisa lancar membaca, yang masih mengeja bisa lancar membaca seperti teman-temannya. Ya, baik Ibu, apa definisi tujuan akhir yang akan Ibu inginkan? Saya itu Bu berharap murid-murid saya ini nanti bisa membaca, rajin melakukan literasi karena kesadaran dari dalam dirinya. Jadi bukan karena paksaan, bukan karena hukuman dan lain-lain. Jadi ya, saya berharap nantinya minat literasinya itu karena kesadaran dari dalam dirinya. Kemudian minat literasi ini mereka besar, harapan saya itu Bu, mereka keinginannya besar untuk mengetahui banyak hal sehingga mereka banyak melakukan literasi. Kemudian harapan terbesar saya juga itu adalah siswa saya yang sebelumnya masih mengeja, belum lancar membaca, bisa lancar seperti teman-temannya. Jadi mereka tetap semangat walaupun mungkin sekarang masih kurang dibanding temannya, tapi saya mau mereka lebih semangat lagi belajar seperti itu. Ya, luar biasa Ibu. Kira-kira apa ukuran keberhasilan yang Ibu inginkan dari sesi coaching pada hari ini? Ukuran keberhasilannya itu tentunya Bu, saya dapatkan nanti solusi tentang minat literasi siswa saya di sekolah, khususnya di kelas saya. Ya, baik Bu. Sekarang mari kita masuk ke tahap berikutnya, identifikasi. Apa yang membuat Ibu itu merasa kesulitan dalam melakukan hal tersebut? Kesulitannya itu membangkitkan minat literasinya itu tadi mungkin siswa saya itu karena ada beberapa yang belum terlalu lancar membaca, bahkan ada yang masih mengeja, kemungkinan di situ Bu yang menyebabkan mereka kurang berminat membaca, dan di situ titik kesulitan saya Bu. Ya, bisa diceritakan secara mendetail Ibu bagaimana hal tersebut itu bisa muncul? Jadi seperti ini Bu, kemungkinan dari saya pikirkan itu
yang siswa saya kelas 4 itu kan mereka pada saat masa corona itu mereka duduk di kelas 1 atau di kelas 2. Nah, pada saat itu kan di situ awal mula anak-anak calistung baca tulis hitung. Jadi kemungkinan pada saat corona itu kan mereka belajar dari rumah. Nah, dari orang tuanya itu kemungkinan cara mendidikan tidak sama dengan guru, Bu. Mungkin mereka bisa mengajar membaca, yang orang tuanya yang bisa ya bisa. Maksudnya bagus ya, bagus hasil dari anaknya mau menerima. Tapi kan ada beberapa orang tua yang tidak siap untuk menjadi guru di rumah karena terus terang, Bu, saya kan tinggalnya di desa, jadi latar belakang pendidikan orang tua itu kan salah satu hal yang menunjang untuk menjadi pendidik juga di rumah. Jadi kemungkinan mereka mengajar juga sulit. Akhirnya beberapa anak itu tidak mendapatkan pendidikan layak, terutama itu bagi mereka yang baru belajar baca tulis hitung. Nah, itu kan kelas 1 itu kan pondasi, Bu. Nah, kemungkinan dari hal itu yang menyebabkan anak tersebut lambat dalam membaca dibanding temannya yang mungkin dapatkan perhatian orang tuanya sehingga bisa lebih lancar membaca. Jadi kemudian mungkin juga karena pada saat masa corona itu, Bu, banyak anak yang malas-malasan, ya banyak yang hanya tinggal bermain HP, akhirnya mereka kurang perhatian dan orang tuanya mungkin sibuk juga bekerja, ada yang sebagai petani dan lain-lain, akhirnya terbengkalailah pendidikannya, terutama modal awal mereka di kelas awal sebagai siswa kelas 1 2 untuk baca tulis itu. Mungkin seperti itu, Ibu. Saya paham dengan apa yang Ibu alami. Bagaimana Ibu menghadapi masalah tersebut? Mungkin intinya, Bu, saya harus sabar. Dan sebenarnya ini, Bu, salah satu saya merasa termotivasi, Bu, bagaimana caranya supaya siswa saya ini minat bacanya, minat literasinya, kemudian keinginannya, kesadarannya untuk bisa belajar membaca, khususnya yang belum lancar, bisa lebih giat lagi seperti teman-temannya sehingga bisa setara dengan temannya. Ya, kita akan bersama, Bu, untuk mencari solusi untuk mengatasi masalah yang Ibu hadapi. Apakah ada hal yang ingin Ibu ceritakan lagi? Kesulitan dalam proses pembelajaran, Bu, ya. Jadi karena beberapa siswa itu belum lancar membaca bahkan dalam mengeja, sehingga dalam mengajar itu sulit sekali. Kan kalau kelas 4 banyak sudah mulai membaca cerita di buku, kemudian matematikanya juga seperti itu kan sekarang rata-rata soal cerita. Jadi sulit sekali mengajar karena mereka tidak lancar membaca, akhirnya untuk memahami soal-soal, untuk memahami cerita itu kurang sekali. Baik, sekarang mari kita merencanakan rencana aksi. Apa rencana Ibu untuk mencapai tujuan dalam meningkatkan minat literasi sekaligus kelancaran membaca bagi murid Ibu sesuai yang Ibu inginkan? Kalau rencana, Bu, sebenarnya saya punya rencana yang banyak sekali. Salah satunya itu membuat pojok baca, kemudian menyiapkan buku-buku bacaan yang mungkin diminati oleh peserta didik, kemudian mengajak orang tuanya berkolaborasi supaya mereka bisa membimbing dari rumah. Kalau mereka tidak bisa, mungkin bisa mengajak anaknya ke rumahnya, sepupunya, tetangganya yang mungkin bisa membantu. Kemudian saya juga berharap bisa melakukan kolaborasi untuk tadi perencanaan pojok baca bisa dibantu oleh orang tuanya supaya bisa mungkin bagaimana caranya menghias pojok bacanya supaya bisa lebih menarik. Kemudian saya juga mungkin akan membicarakan terkait permasalahan ini terhadap dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, mungkin ada solusi dari mereka bagaimana membuat masalah ini bisa lebih baik lagi seperti itu. Masya Allah, Ibu luar biasa. Adakah prioritas yang Ibu miliki dalam merencanakan aksi ini? Prioritas utama saya itu, Ibu, yang pertama mungkin harusnya saya bahas dulu dengan kepala sekolah dan rekan pendidik solusinya. Kemudian berdiskusi dengan siswa tentang mungkin buku yang mereka minati, Bu, sesuai dengan kemampuan membaca mereka, apakah buku dongeng atau buku yang bergambar, sehingga mereka bisa tertarik. Mungkin itu skala prioritas saya saat ini. Dan mungkin juga Ibu, yang ketiga itu akan saya lakukan adalah menghubungi orang tuanya, supaya ada kolaborasi
antara kami guru dengan orang tua, karena kalau kita guru kan waktu kita hanya sekitar 5 jaman, itu pun ditambah dengan mata pelajaran lain, jam istirahat. Jadi kalau tidak ada bantuan dari orang tua, kolaborasi dengan orang tua, mungkin sangat sulit Bu akan tercapai apa yang saya harapkan. Apa strategi yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan dari masalah ibu? Mungkin itu Bu, berbicara dari hati ke hati. Sebagai pendidik, saya mungkin harus menyampaikan bagaimana caranya kepada kepala sekolah agar hal ini menjadi perhatian. Karena mungkin di kelas saya, bukan hanya di kelas saya Bu, beberapa siswa yang mengalami seperti itu, yang mendapatkan proses corona pasti mengalami hal seperti ini Bu. Jadi mungkin saya harus bicara dari hati ke hati dengan kepala sekolah, dengan rekan pendidik, dan utamanya orang tua siswa Bu, karena mereka lebih banyak waktu mereka dengan anaknya supaya lebih diperhatikan lagi seperti itu. Ya, luar biasa Ibu, langkah-langkah yang Ibu jelaskan itu sangatlah baik. Rencana aksi yang terstruktur, kemudian fokus pada detail dan membantu Ibu mengatasi tantangan kurangnya minat literasi dalam membuat pojok buku. Kemudian bagaimana Ibu melihat tindak lanjut dari rencana tersebut? Tentunya Bu, saya harus optimis. Karena kalau saya optimis, saya positif, insya Allah hal tersebut akan mudah terlalui. Pasti ada rintangan Bu, tapi kalau saya optimis dan yakin dan kemudian ikhlas, kemudian berpikir positif, tentu harapan yang saya inginkan itu akan terwujud. Terutama itu tentang kelancaran siswa saya dalam membaca dan budaya literasinya. Baik Ibu, sekarang mari kita masuk ke tahap tanggung jawab. Apa kira-kira komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang Ibu buat? Tentunya Bu, saya akan segera mewujudkannya. Kalau perlu setelah sesi coaching ini mungkin saya bisa komunikasi dengan kepala sekolah, baik itu secara bagusnya lagi face to face, berhadapan muka, supaya apa yang saya sampaikan bisa lebih diterima oleh kepala sekolah dan bisa segera mendapatkan solusi Bu. Ya, bagaimana kira-kira tindak lanjut Ibu dari kegiatan coaching kali ini? Tindak lanjut saya Bu, tentunya rencana yang saya sudah susun dengan baik, mulai dari skala prioritas saya, kemudian rencana-rencana selanjutnya saya usahakan untuk bisa terwujud secepatnya supaya apa yang saya harapkan juga bisa segera terwujud. Ya, semoga Bu apa yang Ibu rencanakan bisa berjalan dengan baik tanpa ada hambatan. Kemudian saya juga selalu mendukung dan semangat Ibu. Terima kasih. Mudah-mudahan saya berharap Bu bisa bertemu lagi dengan Ibu, melakukan coaching seperti ini. Mungkin nantinya setelah saya komunikasi dengan kepala sekolah, rekan pendidik dan kepala sekolah, saya berharap bisa melakukan lagi sesi coaching seperti ini Bu, supaya saya bisa menentukan langkah-langkah saya selanjutnya. Bu, sesi coaching kali ini saya sangat terbantu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yuliana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Ya, tadi Ibu sudah melakukan proses coaching ya dengan Ibu Harpiani. Alhamdulillah sudah Bu. Sebelum penutupan Ibu, saya akan menanyakan kembali beberapa pertanyaan setelah proses coaching tadi ya. Nah, yang pertama, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang Ibu inginkan? Ya, di coaching ini Ibu, saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, selanjutnya rencana aksi, dan juga tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coach untuk bisa menceritakan permasalahan dan menumbuhkan solusi-solusi berdasarkan kekuatan yang terdapat dalam dirinya Ibu. Ya, menurut saya sebagai observer ya, proses coaching yang Ibu tadi lakukan dengan Ibu Harpiani itu sudah berjalan dengan sangat baik ya, dan saya lihat memang alurnya sudah sesuai dengan alur tirta, dan juga Ibu
Ibu Harpiani ya sebagai Ibu Yuliana sebagai coach itu juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan Ibu Harpiani tadi. Nah, sehingga tadi saya dengar Ibu Harpiani telah mendapatkan solusi ya dari permasalahan yang dikemukakan. Nah, coaching tadi juga saya lihat sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching yang ada ya, yang ketiga itu. Nah, sehingga saya bisa menyimpulkan bahwa proses coaching yang Ibu tadi telah lakukan itu telah berjalan sesuai dengan alur tirta dan prinsip-prinsip coaching yang ada. Nah, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup Ibu, yaitu kira-kira kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu telah lakukan? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu Ibu adalah berusaha lebih memahami proses tirta sehingga saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi untuk berikutnya. Ya. Seperti itu Ibu. Ya, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lagi ya dengan lebih baik lagi sesuai dengan alur tirta dan prinsip-prinsip coaching prinsip-prinsip coaching ya. Kemudian demikianlah observasi saya hari ini terhadap proses coaching Ibu Yuliana tadinya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Demikianlah proses coaching yang telah kami lakukan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.